Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutuhu jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratihi wa miqyasani a'mali wa masdarani ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan pada kita Islam dan menguatkan kita setelah lemahnya, dan kemudian memuliakan kita setelah hinanya manusia. Salam dan salam juga semoga tercurah dan terlimpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala kebaikan dan tiada kebaikan tentunya daripada apa yang telah beliau contohkan. Maka setiap perbuatan, setiap perkataan, malah diamnya beliau adalah sebuah kebaikan, yang kebaikan ini tentunya adalah sebagai sebuah syarat untuk memasuki surganya Allah. Maka tidaklah orang yang menyelisihi beliau, maka dia akan merasakan nerakanya Allah. Dan dia adalah orang yang menyepakati beliau, maka dia akan berada di surga bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk di antaranya. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, sangat senang sekali pada hari ini bisa bermuajahah, berjumpa dengan jamaah Indonesia yang ada di kota Melbourne. Alhamdulillah, qadarullah, kemudian Allah mempertemukan kita, dan kita berharap pada Allah semoga pertemuan pada hari ini tidak ada lain merupakan manfaat, dan Allah ridho dengan kita, dan mudah-mudahan menjadi timbangan kebaikan kita di sisi Allah. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan juga nama saya adalah Felix Xiao, sebagaimana yang tadi disampaikan, dan mungkin agak-agak aneh kalau mendengarkan nama-nama yang tidak biasa. Karena kalau melihat sesuatu yang nggak biasa kan rasanya heran. Betul begitu, Bapak Ibu sekalian? Kalau begitu boleh saya tanya dulu, Bapak Ibu sekalian. Saya pengen tanya yang baru pertama kali ketemu saya angkat tangan. Semua. Oke, terima kasih. Karena itulah kalau baru pertama kali ketemu lantas merasa heran kalau ada sesuatu yang nggak biasa. Betul begitu? Karena kalau melihat seseorang yang matanya sipit, yang kepikir apa? Cina. Selain Cina apa lagi? Mongol, Shaolin, terus apa lagi? Jual elektronik, betul begitu? Makanya kalau ada orang yang sipit kemudian ngomong Islam rasanya agak-agak aneh, kan gitu kan ya? Karena nggak biasa, karena rasanya agak aneh aja. Nah, sebelumnya saya tanya dulu Bapak Ibu sekalian, kalau jarak antara Arab ke Cina dengan Arab ke Indonesia, lebih jauh Arab ke Cina atau Arab ke Indonesia? Arab Cina atau Arab Indonesia lebih jauh? Arab ke Indonesia harus nyebrang lautan, karena itu dia lebih jauh daripada Arab ke Cina, kan itu kan ya? Kalau gitu duluan Islam masuk ke Cina atau duluan Islam masuk ke Indonesia? Cina. Oke, kalau itu Islam masuk Indonesia kapan? Katanya Cina duluan. Kapan Islam masuk Indonesia? Abad 13. Abad 17, terlalu jauh kayaknya. Abad 13, betul. Ada beberapa yang mengatakan abad ke-13. Tapi beberapa penelitian terbaru ternyata mengatakan 818 itu sudah ada surat dari Kesultanan Jambi kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang meminta agar dai dikirimkan ke Indonesia. Kita nggak tahu kapan realisasi dikirimkan dai-nya, tapi taruhlah Islam baru punya masjid di Indonesia tahun 850-an, taruhlah 850-an. Islam sudah punya masjid di Cina tahun 651. Tahun berapa Bapak Ibu sekalian? 651. Islam sudah punya masjid di Cina. Ini bukan kelenteng Bapak Ibu sekalian. Ini masjid ini Bapak Ibu sekalian. Ini masjid namanya Masjid Huaiseng. Dibuat di Cina pada tahun 651 untuk memperingati kedatangan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ke negeri Cina, lalu berdakwah di negeri Cina. Cina punya masjid tahun 650-an, sedangkan Indonesia baru punya masjid tahun 850-an. Berarti orang-orang Cina duluan 200 tahun punya masjid daripada orang Indonesia. Berarti mulai dari sekarang panggil saya kakak kelas Bapak Ibu sekalian. Karena saya duluan. Tapi kita nggak bahas tentang Cina pada hari ini. Kita akan bahas tentang sesuatu yang lebih besar lagi. Kita akan bahas tentang dunia, dan inilah gambar penampang dunia Bapak Ibu sekalian. Dunia memang selalu menarik untuk dibahas. Dan dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, dunia punya pertanyaan-pertanyaan khusus.
Dan bicara tentang pertanyaan khusus tentang dunia, selalu dan selalu pertanyaan khusus itu adalah pertanyaan yang paling sederhana. Sesederhana, kalau dunia ini sama seperti yang lain dan dunia itu punya pusat, maka pusat dunia terletak di mana? Karena segala sesuatu punya pusat. Contoh misalnya, Indonesia punya pusat. Pusatnya Indonesia di mana? Jakarta. Jakarta punya pusat. Pusatnya Jakarta di mana? Monas, Jakarta Pusat. Kalau dunia sama seperti yang lain, maka dunia pasti punya pusat. Pertanyaannya adalah dunia pusatnya di mana? Mekah, kata kita. Tapi orang lain nggak berkata seperti itu. Mereka melakukan sebuah penelitian atas dunia, melakukan sebuah telaah dan analisis atas dunia. Setelah mereka melakukan telaah dan analisis atas dunia, maka mereka dapat berkesimpulan pusat dunia adalah daerah Timur Tengah. Kenapa daerah Timur Tengah, Middle East? Karena Middle East atau daerah Timur Tengah adalah awal daripada segala sesuatu. Contoh, kalau katanya di dunia ini ada namanya continental drift, bahwa setiap benua itu kemudian bergeser. Kalau seandainya setiap benua bergeser, maka benua yang paling stabil atau tempat yang paling stabil katanya adalah daerah Timur Tengah. Maka dia cocok jadi pusat daripada dunia. Secara sejarah budaya, peradaban pertama manusia terletak di daerah Mesopotamia. Betul begitu? Meso artinya tengah, Potamia sebuah peradaban atau sebuah kota. Berarti Mesopotamia menurut orang zaman dulu adalah sebuah kota yang mereka buat di tengah-tengah dunia, Bapak Ibu sekalian. Dari situ lahir Nabi Ibrahim, beraktivitas dakwah selama puluhan tahun di sana. Kemudian nggak mendapatkan pengikut sama sekali. Setelah itu dia hijrah ke daerah Syam, berdakwah di daerah Syam, mendapatkan dua anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Bersama Nabi Ismail, kemudian beliau hijrah lagi ke daerah Mekah. Kemudian meninggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar di sana, berdakwah kembali balik ke daerah Syam, sampai meninggal di daerah Syam. Berarti Nabi Ibrahim, Khalilullah, Bapak Tauhid dunia, ini lahir, beraktivitas, dan meninggal di daerah Timur Tengah. Gitu kan ya? Dan ternyata nggak hanya Nabi Ibrahim, seluruh nabi dan rasul yang kita kenal di dalam Al-Quran ini semua lahir, beraktivitas, dan meninggal di daerah Timur Tengah. Contoh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yunus, Nabi Isa, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, ini kemudian lahir, beraktivitas, dan meninggal di daerah Timur Tengah. Jadi nggak ada Nabi kecuali dari daerah Timur Tengah. Maka kalau kemarin ada yang ngaku Nabi tapi dari daerah India, benar atau salah? Salah 100%. Karena tidak ada track record Nabi kecuali dari daerah Timur Tengah. Maka kalau kita ibaratkan benar Timur Tengah adalah sebuah pusat dunia, dan kita ibaratkan dunia kayak sebuah sinetron, maka tempat syuting yang paling banyak pasti daerah Timur Tengah. Contoh, nih episode pertama, namanya Imperium Persia, sebuah kerajaan yang terbentang dari timur sampai ke barat sejauh 7,4 juta kilometer persegi. Berapa Bapak Ibu sekalian? 7,4 juta kilometer persegi. Luas nggak Bapak Ibu sekalian? Luas. Indonesia luas nggak? Lumayan. Lumayan. Dari Sabang sampai Merauke luasnya berapa Bapak Ibu sekalian? Katanya luas. Luasnya berapa? 2 juta kilometer persegi, hampir. Berarti kalau dibandingkan dengan Indonesia, maka luas Persia 3,5 kali lipat Indonesia. Terbentang dari timur sampai ke barat hampir 12 abad. Dan tidak hanya wilayahnya luas, peradabannya nomor 1 pada zamannya. Ini salah satu buktinya. Gerbang kota Ctesiphon. Pada waktu tahun 600, mereka sudah bisa buat gerbang kota yang tingginya kalau kita berdiri di bawahnya puluhan meter di atas kepala, Bapak Ibu sekalian. Dan ini tidak hanya dibangun 100-200 meter, tapi mengelilingi seluruh kota. Ini adalah peradaban Persia. Terlepas dia nyembah dewa api, terlepas dia nyembah dewa matahari, tapi sejarah menunjukkan pada kita kota-kota mereka masih layak dikunjungi sampai dengan sekarang. Ini adalah episode pertama, namanya Imperium Persia. Episode kedua namanya Imperium Romawi, yang kita lebih kenal pada saat ini. Romawi inilah yang akhirnya menelurkan kata-kata West, Barat. Jadi kalau kita kemudian di Indonesia bilang negara Barat,
atau orang Barat, itu maksudnya siapa? Maksudnya adalah orang-orang Romawi dan wilayah kekuasaan dia. Dia kemudian dikatakan Barat, Spanyol Barat, Prancis Barat, Itali Barat, Jerman Barat, bahkan Afrika bagian utara yang gak ada hubungannya dengan Barat, orang zaman dulu menyebut dengan kata-kata Maghrib, artinya adalah Barat. Lautan Mediterania jadi kolam pribadi mereka, dan mereka berkuasa luar biasa, menelurkan peradaban-peradaban yang kita masih pakai sampai dengan sekarang. Salah satu yang kelihatan, Colosseum, salah satu daripada Seven Wonder of the World. Kemudian beberapa bangunan-bangunan yang masih mencirikan kehebatan mereka sampai dengan sekarang, menunjukkan bahwa Romawi pernah berkuasa pada zamannya. Ini adalah episode kedua, namanya Imperium Romawi. Yang pertama tadi apa namanya? Persia. Yang kedua namanya Romawi. Dua-duanya kita pelajari di sekolah. Anak-anak kita diajarkan dalam sejarah. Mereka tahu tentang Persia, mereka tahu tentang Romawi, mereka hafal tentang tokoh-tokohnya karena diajarkan di sekolah. Betul begitu Bapak Ibu sekalian? Tapi sebenarnya ada episode yang ketiga di dunia ini yang gak banyak orang tahu tentang episode ketiga. Episode ketiga ini lebih besar daripada episode pertama dan episode yang kedua. Ironisnya, tidak banyak yang tahu, bahkan tidak banyak, hanya sedikit yang tahu tentang episode yang ketiga. Walaupun lebih besar, lebih kuat, dan lebih hebat. Kenapa nggak banyak yang tahu? Kita juga nggak tahu kenapa. Apakah sengaja nggak dikasih tahu? Atau memang sengaja memang nggak mau nyari tahu? Yang jelas mereka nggak tahu. Episode ketiga, episode apa Bapak Ibu sekalian? Islam. Kalau nggak Islam nggak akan kita bahas di sini. Episode ketiga adalah episode Islam, dan semua bermula ketika tahun 623 Masehi. Kenapa bermula dari tahun ini? Tahun ini merupakan tahun yang sangat spesial. Karena itulah Umar bin Khattab menjadikan tahun 623 sebagai awal penanggalan di dalam Islam, yang kita kenal sekarang dengan nama tahun Hijriah, yaitu memperingati peristiwa hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah inilah beliau mendirikan sesuatu yang bernama, yang oleh para ulama-ulama sejarah disebut dengan nama Daulah Islam Nabawiyah. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, negara Islamnya Nabi. NII dong, bukan NII, NIN Bapak Ibu sekalian. Negara Islamnya Nabi. Nabi mendirikan negara yang berdasarkan aturan Islam di Madinah. Sementara pada masa itu, sebelah timur terbentang Imperium Persia. Episode pertama, yang luasnya berapa tadi Bapak Ibu sekalian? 7,4 juta kilometer persegi. Tatkala Islam baru 0 tahun baru muncul, newborn. Kemudian Persia sudah berusia ribuan tahun, dan Romawi terbentang sebelah baratnya, berjumlah kemudian hampir ratusan tahun, dengan lautan Mediterania jadi sebuah wilayahnya. Jadi coba lihat, Islam muncul di Arab, berhimpitan antara Persia dan Romawi, diimpit di antara dua raksasa. Nah, apa yang kemudian terjadi? Sebelah timur peradabannya hebat luar biasa, sebelah barat peradabannya hebat luar biasa. Arab tempat apa ini? Jadi kalau kanan hebat, kiri hebat, seperti yang saya ceritakan tadi, Arab tempat apa nih Arab? Tempat jin buang anak, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Nggak banget Arab, nggak ada tanggalan sama sekali. Naiknya naik onta, makannya makan kurma. Seorang anak laki-laki dihormati sehormat-hormatnya, namun anak perempuan dihinakan sehina-hinanya. Ketika berita seorang perempuan lahir, maka bapaknya mukanya merah padam. Kemudian segera mengambil bayi yang baru lahir, dibawa ke tempat padang gurun yang sunyi, digali kemudian pasir, dibenamkan anaknya walaupun dalam keadaan pasir itu masih panas dan anaknya masih panas, dan dibiarkan mati di sana. Itu yang terjadi pada orang-orang Arab pada zaman dahulu. Sudah biasa orang-orang Arab pada zamannya punya lebih daripada 40 istri. Rata-rata istrinya 40, ibu-ibu sekalian. Sekarang maksimal berapa? 4. Mendingan dulu atau mendingan sekarang? Mendingan sekarang. Oh dulu gitu. Nah, bapak-bapak ini gak pernah puas ya, bapak-bapak ini. Nah itu udah peradaban Arab pada zaman dulu, ketika Islam belum ada. Tatkala Islam ada kemudian diterapkan di Madinah, Rasul menantang dua peradaban besar, yaitu peradaban Persia dan peradaban Romawi. Bagaimana Rasul menantang dua peradaban besar? Begini ceritanya Bapak Ibu sekalian. Ini kayak kismis, begini ceritanya. Kan hari Kamis ya. Nah, kalau gitu kita lihat, pada tahun 623
Selain terjadi satu kehebatan Rasul ketika membangun Islam di Madinah, ada satu peristiwa lain yang tidak kalah pentingnya. Apa peristiwanya? Terjadi perang di antara dua raksasa, Clash of Civilization, between two giants, dua raksasa, Persia dan Romawi. Romawi nggak mau kemudian bersabar melawan Persia. Persia memutuskan perang melawan Romawi. Akhirnya mereka clash, perang di antara dua raksasa. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, satu wilayahnya berapa tadi? 7,4 juta, 3 kali lipat Indonesia, 2 kali lipat Indonesia, perang. Kira-kira kalau zaman sekarang jadi headline nggak? Headline kan ya? Zaman dulu lebih headline lagi Bapak Ibu sekalian. Semua dunia membicarakan Persia perang melawan Romawi. Kira-kira kita pegang siapa? Siapa yang menang? Persia atau Romawi? Tidak ketinggalan Rasulullah dan para sahabat yang berada di Arab ini kemudian terpengaruh oleh berita yang sama. Maka para sahabat bertanya sama Rasul, Rasul, Persia lawan Romawi, kita pegang siapa? Persia atau Romawi? Mungkin pertanyaan ini menurut kita nggak mungkin. Itulah pertanyaan para sahabat. Kita pegang mana? Persia atau Romawi? Karena orang-orang Quraisy mereka memegang pada Persia, sementara orang-orang Nasrani mereka memegang pada Romawi. Kita pegang mana? Rasul nggak jawab, karena Rasul nggak punya pengetahuan tentang masa depan. Tapi yang menjawab langsung pertanyaan sahabat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merangkum semua cerita ini di dalam Al-Quran, menjadikan cerita ini asbabun nuzul surat Ar-Rum ayat pertama. Gulibatir Rum fi atal ard. Akan dikalahkan orang-orang Romawi di tempat paling rendah di muka bumi, laut mati maksudnya. Kemudian Allah melanjutkan, wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Akan tetapi setelah Romawi kalah, mereka akan menang kembali dalam beberapa tahun. Fi bid'i sinin. Kalau dalam bahasa Inggris, a few years. Jadi beberapa tahun yang sedikit. Dalam bahasa Arab hitungannya 3-9. Jadi Allah katakan perang Romawi lawan Persia, yang menang adalah Persia. Tapi beberapa tahun kemudian Romawi akan menang kembali melawan Persia. Kalau Allah sudah bilang begini, benar atau benar? Benar. 7 tahun berselang setelah turun ayat ini turun tahun 623, tepat ketika Islam tegak di Madinah. 7 tahun berselang, tahun 629, muncul seorang pahlawan hebat di tengah orang-orang Romawi, berhasil memimpin Romawi, berhasil mengambil sebagian demi sebagian wilayah Persia, menaklukkan pasukan-pasukan Persia, dan menjadi sebuah hero, menjadi pahlawan di antara orang-orang Romawi. Dunia kelak menjulukinya sebagai The Great Heraclius. Heraclius tidak hanya kemudian memenangkan pertarungan melawan Persia, tapi dia berhasil merebut salib suci, the true cross. Berhasil merebut salib suci, kemudian mengarak salib suci dengan penuh kemenangan, dan mendapatkan gelar the savior of the Christendom, penyelamat dunia Kristen. Dia kemudian mengarak salib suci dengan penuh kemenangan menuju kota Yerusalem, menancapkan salib ini di depan gereja makam kudus di Yerusalem, kemudian berdoa di bawah gereja tadi. Setelah selesai dia berdoa, dia dikabarkan oleh para sejarawan dunia mendapatkan sebuah surat yang dalam bahasa Arab pertama kali dalam hidupnya, dan ternyata distempel dengan nama Muhammad Rasulullah. Ternyata di tahun yang sama, 629, Allah perintahkan Rasul kirim surat pada seluruh pembesar-pembesar dunia, termasuk kepada Heraklius yang baru menang perang besar, dan termasuk pada Kisra, Raja Persia yang baru kalah perang. Ini surat yang dikirimkan kepada Raja Persia yang baru kalah perang. Suratnya asli. Rasul yang nulis, Rasul kita nggak bisa nulis. Yang nulis siapa? Ya sekretarisnya, katibnya Rasul. Kalau nggak Huzaifah al-Yaman, berarti Ali bin Abu Thalib. Maka apa isinya? Nih isinya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Adimul Faris. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, pemimpin Persia. Salamun alaman itibaul huda. Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Yang gak ikut petunjuk nggak selamat, mohon maaf. Wa aminu billahi, dan berimanlah anda pada Allah, wa rasulihi, dan pada rasulnya, wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan anda berimanlah pada Allah, katakan tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya, dan tiada seserikat dengan dia. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa tuka biddailah, dan saya adalah Muhammad rasulnya, menyuruh engkau dengan dakwah daripada Allah. Fa inni ana rasulullah ilan nasi kafa, saya adalah Rasulullah yang diutus untuk seluruh manusia. Li ungziru man kana hayyan wa yuhikul qaul alal kafirin, dan kemudian saya bertujuan untuk memperingatkan pada setiap yang bernyawa dan juga kepada orang-orang yang kafir. Nah ini yang paling penting. Fa aslim taslam. Fa aslim taslam. Anda masuk Islam, Anda akan selamat.
fa aslim taslam. Masuklah Islam, Anda akan diselamatkan. Fa in abaita fa inna itsmal majusi alaika. Kalau Anda menolak, Anda tanggung dosa orang-orang Persia. Kalau Anda kemudian melihat diksi daripada surat ini surat isinya ajakan atau ancaman? Ajakan atau ancaman? Coba lihat yang benar-benar ajakan atau ancaman? Dua-duanya. Terakhirnya ancaman. Kalau Anda tidak mau, Anda tanggung dosa orang-orang Persia. Surat yang sama dikirimkan kepada Heraklius. Aslim taslam. Anda masuk Islam, Anda akan selamat. Tapi kalau Anda tidak mau, Anda tanggung dosa orang-orang Eropa. Kalau kemudian Anda lihat ini suratnya surat ajakan atau surat ancaman? Ancaman. Yang ngancam siapa Bapak Ibu sekalian? Rasul. Yang diancam siapa? Raja Romawi. Maksudnya kebayang nggak maksudnya? Belum paham ya kira-kira ya? Oke, saya bantu memahami. Gini Bapak Ibu sekalian, mari kita berhayal bersama-sama untuk berusaha memahami isi daripada surat ini. Berhayal bersama-sama. Imagine Bapak Ibu sekalian, Anda punya kekuasaan seluas Persia. Yang luasnya berapa tadi? 7,4 juta kilometer persegi. Walau baru kalah perang, pasukan Anda tetap yang paling banyak. Kekayaan Anda tiada batas. Suatu waktu ketika kerajaan Persia berakhir, rajanya lari ke Khurasan, dan dia meninggalkan harta yang gak sempat dibawa, 200 triliun yang gak sempat dibawa. Itu kemudian kekayaan Persia. Taruhlah kemudian Anda penguasanya, atau Anda penguasa Romawi, baru menang perang, Laut Mediterania jadi kolam pribadi Anda, dan Anda jadi orang terkenal ke seluruh dunia. Tiba-tiba disuruh masuk Islam oleh orang yang cuma punya wilayah semadinah doang. Kira-kira reaksi Anda gimana ini? Siapa ini Muhammad? Heraklius bertanya, siapa Muhammad? Saya gak pernah dengar. Pejabatnya menjelaskan, Muhammad adalah seorang nabi yang baru muncul di Jaziratul Arab. Dia berhasil mengorganisir pasukan-pasukan di sana, membentuk mereka menjadi kesatuan tempur yang sangat hebat. Semakin penasaran Heraklius, kemudian dia berkata pada pejabatnya, kamu carikan saya orang Arab. Saya mau ngomong dengan orang Arab tentang Muhammad langsung dari lisan orang-orang Arab. Dicarilah orang Arab di seluruh penjuru Yerusalem. Dapat kebetulan yang ada yang lagi dagang di Yerusalem. Dapat Arab, Quraisy pula, namanya Abu Sufyan. Kenal? Kenal. Abu Sufyan pamannya Nabi. Lagi dagang di Yerusalem, belum masuk Islam. Dipertemukanlah dia dengan Heraklius, dan dicatatlah percakapan mereka oleh Imam Bukhari. Jadi saya nggak ngarang. Percakapan yang saya bicarakan ini ada di Sahih Bukhari, tapi saya nggak ceritain karena terlalu panjang. Saya ceritain ujungnya aja. Ujungnya Heraklius berkata pada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, kalau apa yang engkau katakan tentang Muhammad ini adalah benar semua, ini ciri-ciri bahwa orang yang kita bicarakan adalah Nabi, sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab kami. Dan menurut saya pribadi, sebentar lagi kekuasaan dia akan sampai di depan kaki saya. Maka kemudian dia bilang sama pejabat-pejabatnya, kumpulin pejabat-pejabat saya, tutup pintu istana semuanya. Setelah pintu istana ditutup, dia bilang, bagaimana pendapat saya kalau kita masuk Islam aja? Langsung kabur tuh semua pejabat. Apa kata dunia Pak? Kita ini sudah menang perang ini. Ngapain kita nyerang sama orang semadinah doang? Tenang, tenang kata Heraklius. Saya cuma mengetes Anda. Anda loyal nggak sama saya? Nggak jadi akhirnya mereka masuk Islam. Utusan dikembalikan pada Rasulullah. Yang lebih parah, utusan yang dikirim kepada Persia. Baru sampai di Persia, baru bacain surat paragraf pertama, suratnya langsung dirobek-robek sama Raja Persia. Nah kenapa? Sudah kalah dengan Romawi, disuruh kirim surat ini lagi kan? Suratnya langsung dirobek-robek. Karena menurut Raja Persia, surat ini kurang ajar. Nah kenapa kurang ajar? Karena aturan korespondensi di Persia, nama raja harus ditaruh yang lebih awal. Jadi kalau Anda taruh nama raja di belakang, itu penghinaan terhadap raja. Karena gelar raja itu adalah sahansah, sahansah. Raja di atas raja, sahansah. Raja di atas raja. Makanya kalau kita main catur, dan catur itu mainannya orang Persia, rajanya mati namanya skakmat. Asalnya bukan skakmat, asalnya sahmat. Sahmat, rajanya mati. Lah kenapa bisa jadi skakmat? Kenapa di Indonesia bisa jadi skakmat? Itu gara-gara orang Jawa itu Ibu sekalian. Karena orang Jawa nggak bisa bilang alhamdulillah, al-fatihah gitu. Nah, kalau gitu kita lihat, setelah kemudian suratnya dirobek-robek, maka kemudian utusannya diancam bunuh. Ketika utusannya diancam bunuh, dia lari tempat Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, suratmu dirobek-robek sama Raja Persia. Maka Rasul cuma berkata dengan sangat santai, mazqallahu fi mulki. Maka Allah akan merobek-robek kerajaan dia, sebagaimana dia merobek-robek surat dari saya. Kalau Rasul sudah bilang begitu, benar atau benar? Benar.
kurang dari 30 tahun semenjak Rasul kirim surat tadi, kurang dari 30 tahun Bapak Ibu sekalian, seluruh wilayah Persia dirobek-robek Allah masuk jadi wilayah Islam. Coba bayangkan, wilayah berapa tadi? 7,4 juta kilometer persegi. Pada tahun 651 habis masuk dalam wilayah Islam. Dalam waktu kurang dari 30 tahun, wilayah Islam bertambah 7,4 juta kilometer persegi. Ngomong-ngomong, Indonesia sudah merdeka berapa lama? Berapa lama merdeka? 68 tahun merdeka. Ngomong-ngomong, wilayahnya bertambah atau berkurang? Nah, itu contoh negara nggak serius, paham ya saya? Kalau negara serius dia nambah, bukan murah. Nah, singkat cerita, 800 tahun kemudian wilayah Romawi ditetak dua. Sebagiannya masuk dalam wilayah Islam. Dan inilah episode ketiga yang saya maksud. Episode ketiga yang kita maksud adalah pernah terjadi pada satu masa di mana Islam terbentang dari Spanyol sampai dengan Indonesia. Dan tidak kurang daripada 20 juta kilometer persegi. Dan ini tidak diajarkan di sejarah sekolah, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang zaman dulu menyebutnya dengan nama Daulah Khilafah Islam. Dan pada zaman itu, mohon maaf, Indonesia belum ada. Karena Indonesia baru ada 1945. Mesir baru ada sekitar tahun 1900-an. Malaysia 1957. Belum ada Mesir, belum ada Malaysia, belum ada Yordan, belum ada Palestina, belum ada Turki, belum ada kemudian Aljazair, belum ada semuanya. Karena dulunya semuanya bersatu. Masih ingat ketika apa yang dikatakan oleh Donald Trump pasca penyerangan 9/11 itu? Dia katakan kita harus berhati-hati pada gerakan-gerakan ekstremis Islam yang mereka berniat mendirikan kembali Islamic Empire that span from Spain to Indonesia. Masih kan? Mereka tahu, tapi kita nggak diajarin yang seperti ini. Tapi inilah yang ditulis oleh para ulama-ulama dalam kitab-kitab kuning yang selalu kita pelajari di pesantren-pesantren ataupun di tempat-tempat yang lain. Ketika Islam bersatu dalam satu wilayah, mereka gunakan satu Al-Quran, mereka gunakan satu bendera, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saat mereka bersatu, apa yang orang pikirkan ketika mendengar kata-kata Islam? Yang mereka pikirkan adalah keren, jago, pintar, kaya, cerdas, dan sebagainya. Perkenalkan Ibnu Al-Haisami, seorang sarjana teknik sipil. Apa kerjanya? Buat jembatan sama buat bendungan. Suatu hari Ibnu Al-Haisami diundang pergi ke Mesir. Gubernurnya minta bendungin Sungai Nil. Maka tatkala dia lihat Sungai Nil dari ujung sampai ke ujung itu, dia bilang, Pak, zaman dulu orang bisa buat piramid, itu aja nggak bisa bendung Sungai Nil. Zaman kita buat piramid aja susah, apalagi bendung Sungai Nil. Belum punya teknologi kita, Pak. Gubernurnya ngamuk, dia dipenjara 10 tahun. Di penjara 10 tahun, dia nulis kitab tentang mata yang pertama kali dalam kitab yang berjudul Al-Manazir. Kitab tentang mata, menjelaskan struktur mata, kontraksi otot mata, dan kontraksi lensa yang menjadi dasar-dasar ilmu optik yang jadi kacamata. Berarti yang pakai kacamata, ucapkan terima kasih pada Ibnu Al-Haisami. Dan dia seorang Muslim, Bapak Ibu sekalian. Ketika orang bicara Islam, orang kenal namanya Abu Qasim Al-Zahrawi, orang yang menulis kitab At-Tasrif, yang di dalam kitabnya terdapat 73 alat-alat bedah yang sampai sekarang masih kita pakai. Dia adalah ahli bedah pertama dunia yang menjelaskan tentang teori ilmu bedah dan teori pengangkatan janin. Di saat orang-orang barat belum mengenal kedokteran, Islam sudah bedah orang dan orangnya selamat. Dialah penemu teknologi bedah. Namanya siapa? Ibnu Al-Haisami. Dunia mengenal Ibnu Sina, dokter kenamaan pada zamannya, menciptakan teori kedokteran modern dalam bukunya Kitabul Qanun 15, dasar-dasar ilmu kedokteran. Namanya siapa? Ibnu Sina. Dan dia seorang Muslim. Berarti kalau zaman dulu orang dengar Islam, yang kepikir apa? Keren, jago, cerdas, kaya, pinter, luar biasa, hebat. Kota-kota terbaik adalah kota Islam. Kairo, kota terbesar pada zamannya. Ini adalah Istanbul, kota dengan populasi terbanyak pada zamannya. Tahun 1550, Istanbul punya populasi 700.000 orang. Sementara London punya populasi cuma 25.000 orang. Karena banyak mati gara-gara wabah Black Death. Apa itu wabah Black Death? Wabah gara-gara orang-orang Eropa kurang sanitasi. Mereka kehilangan 2/3 penduduk gara-gara wabah kurang sanitasi, jarang mandi, gara-gara begitulah. Nah, Islam sudah mengajarkan kemudian mandi 2 kali sehari dan punya banyak tempat pemandian umum di tengah-tengah kota. Cordoba, kota yang pada tahun 1000 sudah punya gorong-gorong. Tahun berapa dia punya gorong-gorong? Tahun 1000. Jakarta baru punya gorong-gorong, tahu? Tahun berapa buat gorong-gorong? 2011. Belum selesai lagi. Yang sudah selesai tetap aja banjir, tetap aja juga kan ya. Nggak
percuma kemudian buat ini Cordoba. Mereka pada tahun 1000 sudah punya gorong-gorong, dan mereka pada tahun 1000 sudah punya 50 tempat pemandian umum di kota dan 500 perpustakaan. Ngomong-ngomong, pada tahun 1300-an, Prancis yang sekarang Paris yang sekarang kota bibliotek punya perpustakaan paling lengkap, cuma koleksinya 50 buku. Baghdad, perpustakaan Baitul Hikmah punya koleksi 250.000 buku, ibu sekalian. Ini yang terjadi di dunia Islam. Islam memberikan cahaya bagi dunia, mercusuar bagi sains dan sebagainya. Mereka menamai nama bintang-bintang yang ada di atas langit, sebagaimana mereka menamai binatang-binatang melata yang ada di daratan, dan mereka menamainya dengan bahasa Arab yang itu adalah bahasa Islam. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, kalau orang ngomong Islam, yang kepikir apa? Teroris, betul begitu? Ini ya. Makanya kalau kita lihat film-film teroris, pemerannya pasti orang Arab, bagus sekalian. Itu kan ya, pemeran teroris pasti orang Arab. Kenapa? Pernah lihat nggak film-film Hollywood pemeran terorisnya orang sipit, matanya orang Cina mata sipit? Nggak pernah kan ya? Kenapa? Karena orang Cina nggak cocok jadi teroris, bagus sekalian. Cocoknya jadi pedagang, kan ya. Nah, maka kalau pemeran teroris pasti orang Arab. George Bush kalau mau dikatain teroris harus pakai jenggot dulu, kan ya? Karena jenggot itu ciri-ciri teroris. Betul begitu? Tahun 2005 yang lalu, imigrasi Australia diperingatkan tentang ciri-ciri teroris. Mau tahu apa? 1, pakai peci. 2, pakai jenggot. 3, namanya ke-Islam-Islaman. Nuruddin, Fatih, gitu. Dan kemudian Muhammad dan sebagainya, itu kena tahan semua, kan? Nah, ini kemudian bisa kita lihat. Islam adalah teroris. Terus apa lagi? Orang ngomong Islam, yang orang ingat adalah kacau balau, hancur lebur, bagus sekalian. Bahkan kemudian kalau kita lihat sangat mengerikan sekali. Seandainya negara ini penemunya masih hidup, dia sudah akan bilang, tolong agar wajah saya jangan ditaruh lagi di 100 ribuan, malu-maluin, kan ya. Nah, kenapa? Banyak sekali korupsi. Dibentuklah kemudian KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK-nya kena kasus. Ketika kena kasus KPK-nya, dibentuklah Pansus KPK, Panitia Khusus Pengawas KPK. Pansusnya kena kasus pula. Suruh kemudian jaksa nyelidikin Pansus KPK, jaksanya kena kasus juga. Suruh kemudian hakim nyelidikin jaksa, jaksanya kasus juga. Hakimnya kasus juga. Polisi nyuruh nyelidikin mereka, polisinya kena kasus juga. Makanya kita bingung mau mulai dari mana. Menteri-menterinya kasus juga, presidennya. Bukan saya bilang hati-hati loh, kalau ada internet. Kalau gitu kita lihat, semua tuh nggak ada yang nggak kasus di Indonesia. Semua bisa dibeli. Hukum kayak sebuah barang yang dipajang di etalase, yang cuma bisa dibeli oleh orang-orang kaya dan cuma bisa ngiler aja kalau orang-orang miskin. Kan kita lihat, apa yang kemudian kita lihat? Orang-orang banyak stres, Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat, penelitian tahun 2008 di Jabodetabek menandakan 1/3 orang Jabodetabek stres, Bapak Ibu sekalian. Berapa? 1/3. Artinya 1 di antara 3. Sementara 2/3 yang lain depresi, Bapak sekalian. Lalu kita lihat, nah ini terjadi pada mereka. Nah, kenapa bisa begitu? Banyak orang-orang stres, Bapak sekalian. Pergi ke kantor 2 jam, pulang dari kantor 2 jam, mana nggak stres? Sekali turun hujan, bisa 6-8 jam pulang dari kantor, mana nggak stres orang-orang? Ketika bulan Mei, bulan Juni, dan bulan Juli, banyak orang-orang lulus daripada sekolah. Yang nggak lulus, ngamuk, pergi ke sekolah, bakar sekolahnya, gebukin guru-gurunya, atau kalau paling nggak bunuh diri. Itu yang nggak lulus. Kalau yang lulus, sama aja. Ini yang lulus nih, coba lihat nih. Nih, coba lihat yang lulus nih. Nih. Apa ini agamanya? Islam, Bapak sekalian. Coba lihat nih. Nih, seolah-olah nggak akan mati, petantang-petenteng, coret-coret, kan ya. Nih, lihat nih. Nih, fashion terbaru. Nih, lihat nih. Nah, lihat nih. Nah, ini fashion terbaru. Cewek-cewek sudah nggak ada lagi harganya. Pegang boleh, cuil boleh, colek boleh, feel free, silakan aja, gratis, Bapak Ibu sekalian, nggak ada masalah. Percuma, boleh jadi pegang-pegang. Nih kalau gitu kita lihat, minum minuman keras, ngerokok, seolah nggak akan mati selama-lamanya. Kalau sendirian berani, kalau kebanyakan berani, kalau sendirian diem, kan itu kan ya. Nah, ini terjadi pada mereka. Nggak cukup merusak diri sendiri, merusak orang lain pula. Lihat nih, motor orang dibakar. Nah, oke. Apa ini agamanya? Islam, Bapak sekalian. Kalau gitu muncul pertanyaan dalam kepala kita, Ustaz, kok jadi lihat yang jelek-jelek, Ustaz? Tadi kan lihatnya yang bagus-bagus, kan kita jadi stres, Ustaz. Saya sengaja, biar saya nggak stres sendirian, Bapak sekalian. Karena kalau kita lihat, muncul pertanyaan dalam kepala kita, kok bisa begitu sih? Itu Islam menurutnya. Jadi wajar aja orang-orang non-muslim takut sama kita, karena mereka nggak lihat lagi Ibnu Al-Haisami, mereka nggak ingat lagi namanya Ibnu Sina, mereka nggak ingat lagi yang namanya Abu Qasim Al-Zahrawi. Yang mereka lihat adalah yang kayak begini. Maka muncul pertanyaan kita, why? Kenapa bisa begitu, Ibu sekalian? Kalau Anda bertanya begitu, berarti Anda berbagi dengan saya. Kenapa? Saya masuk Islam tahun 2002 saya masuk Islam.
2002 sampai 2013, 11 tahun saya sudah berada di dalam Islam. Tapi pertanyaan ini masih ada di kepala saya. Why? Kenapa pada satu titik Islam sangat hebat sekali, tapi pada satu titik yang lain kita jadi tong sampah dunia. Semua yang jelek-jelek ada di kita. Betul begitu Ibu sekalian? Saya cari dan mencari Ibu sekalian. Kalau logika saya kemudian bilang, berarti ada yang dulu mereka punya yang kita nggak punya. Betul begitu Ibu sekalian? Kalau gitu kita lihat, apa yang beda? Qurannya beda nggak? Quran zaman sekarang ayatnya berapa? Katanya nggak beda. 6.236 ayat. Zaman dulu 10.000. Enggak, 6.236. Sama. Hadisnya sama atau beda? Sama. Lebih mudah ngumpulin hadis zaman sekarang atau ngumpulin hadis zaman dulu? Zaman sekarang. Zaman dulu Imam Bukhari mau ngumpulin hadis harus keliling sepertiga dunia. Kemudian ngumpulin hadis-hadis dalam waktu 18 tahun nulis tuh buku, dapat 740.000 hadis. Berapa? 740.000 hadis. Dia peras dalam bukunya jadi 7.400 hadis saja. Cuma 1% yang dia tulis dalam buku Sahih Bukhari itu. Dari 740.000 hadis yang dia hafal luar kepala semua hadisnya. Setiap tulis satu hadis harus dia dahului dengan sholat 2 rakaat. Maka 18 tahun baru jadi ke buku. Sekarang di toko buku harganya berapa? 300.000. Mahal atau enggak Ibu sekalian? Awas bilang mahal, itu buatnya 18 tahun itu. Ya. 18 tahun dia nulis itu. Kita zaman sekarang punya laptop, punya duit 150.000 rupiah, beli Maktabah Syamilah, masukin laptop, kita punya 10.000 kitab yang sampai mati tidak akan selesai kita baca. Nah kenapa? Karena bahasa Arab semuanya. Tapi setidaknya masih lebih mudah daripada zaman dulu. Zaman dulu begitu susah, zaman kita begitu mudah. Tapi kenapa kita nggak bisa bangkit seperti orang-orang zaman dulu? Maka Bapak Ibu sekalian, saya cari tahu apa salahnya. Saya baca banyak buku, kemudian saya diskusi dengan banyak orang. Saya tanya dengan banyak orang, akhirnya Alhamdulillah saya dapat jawabannya. Yang ini mau saya share pada Bapak Ibu sekalian. Saya dapat jawabannya secara fakta historis, Islam punya 3 pilar. Yang ketika Islam ini masih ada 3 pilar, maka Islam bisa ditopang di atasnya. Maka kejayaan Islam ada di atasnya. Inilah manhaj kejayaan Islam. 3 pilar, yang satu adalah pilar individu, yang kedua adalah pilar masyarakat, yang ketiga yang paling jarang dibahas adalah pilar negara. Kenapa? Kalau orang sudah bahas pilar negara, orang-orang pada sensi. Betul begitu? Pada takut nanti dikatain teroris, dikatain brainwash, cuci otak. Betul begitu? Padahal Bapak Ibu sekalian, jangan takut dicuci otak. Karena kata ustadz saya, jangan takut dicuci otak, karena yang bisa dicuci otak hanya yang punya otak saja. Jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian. Nah, terima kasih. Nah, itu yang pertama adalah individu, yang kedua adalah masyarakat, yang ketiga adalah negara. Kalau itu kita lihat satu persatu Bapak Ibu sekalian. Pilar pertama, pilar individu. Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, benar nggak Islam adalah agama yang paling lengkap? Benar? Yakin? Kalau yakin itu tambah kuat. Benar? Yakin? Oke, Islam agama yang paling lengkap. Kita buktiin. Masuk WC kaki kanan atau kiri? Oke, masuk WC kaki kiri. Keluar WC kaki kanan. Ada doanya? Ada. Pakai baju tangan mana duluan? Kanan. Setelah itu tangan kiri. Bercermin ada doanya? Ada. Semua itu cuma terjadi di dalam Islam. Nggak ada agama lain yang ngatur seperti itu. Masuk WC sampai yang paling lengkap cuma ada di dalam Islam. Maka dulu ketika saya masih jahiliyah, saya punya teman yang sama-sama jahiliyah. Kemudian dia bilang sama saya, "Lik, kalau orang Islam nggak masuk surga, keterlaluan." Lalu saya tanya, "Lah kenapa keterlaluan?" Dia bilang, "Lihat aja tuh orang-orang Islam, masuk WC doa dapat pahala, keluar WC doa lagi dapat pahala, nyuel istri pahala, marahan sama istri pahala, kan baikan lagi dari pahala." Nah, maka semuanya pahala. Kalau nggak masuk surga, keterlaluan. Lalu saya tanya, kalau kita nggak masuk surga gimana? Dia bilang, kalau kita nggak masuk surga nggak apa-apa. Lah kenapa? Kan kita nggak punya aturan. Kata dia, bukan kata saya. Artinya orang-orang non-muslim tahu bahwa agama Islam adalah agama yang paling banyak aturan. Nggak ada di agama yang lain, cuma ada di dalam agama Islam. Agama yang banyak aturan, Allah tidak maksudkan untuk mempersulit kita, tapi Allah justru maksudkan agar kita dilatih di dalam Islam. Contoh, ibadah-ibadah mahdoh di dalam Islam. 1, tahajud, paling bagus dilakukan kapan? Kenapa sepertiga malam terakhir? Di saat yang lain tidur, di saat yang lain nggak lihat, di saat yang lain nggak tahu, kita bangun sendiri karena kita nggak perlu orang lain tahu. Betul begitu? Kita nggak perlu orang lain lihat, karena orang lain nggak manfaat bila dia melihat kita. Tapi kita hanya minta diketahui oleh
Allah melatih kita. Perbuatan kita bukan karena manusia. Kita menghindari maksiat juga bukan karena manusia. Bukan karena kita malu, tapi karena kita pengen dilihat oleh Allah. Dan kita malu bermaksiat, malu sama Allah, bukan malu pada manusia. Kalau sudah begini, enak gak kira-kira hidup manusia? Enak. Perasaan muraqabah, selalu diawasi oleh Allah. Allah selalu melihat dia, membuat dia tidak mau maksiat. Ini luar biasa. Rasul meriwayatkan satu hadis yang mengatakan kira-kira begini. Satu hari ada orang muslim jual tanah pada orang muslim yang lain. Setelah ada orang yang beli tanah, menggali tanahnya, tiba-tiba dia dapat emas segentong, Bapak Ibu sekalian. Berapa? Emas segentong. Ketika dia dapat emas segentong, maka dia laporkan pada orang yang jual. Lalu dia bilang, Pak, saya ketemu emas segentong di tanah Bapak. Berarti ini emasnya punya Bapak. Kemudian yang jual bilang, enggak, ini punya adik, karena ini tanahnya sudah saya jual. Yang beli bilang, sorry Pak, yang saya beli kemarin cuma tanah saja, bukan emasnya Pak. Yang jual bilang, tidak deh, yang saya jual kemarin tanah berikut isinya, berarti ini emas punya adik. Enggak ada yang mau emas. Dilaporkan ke hakim. Hakimnya bilang, ini masalahnya apa? Ini emas punya dia, enggak, ini punya dia, enggak, ini punya dia, enggak, ini punya dia. Akhirnya hakimnya bilang, punya anak laki-laki? Punya. Punya anak perempuan? Punya. Kawinkan mereka, uangnya dari emas ini, sisanya sedekahkan. Selesai. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, jangankan emas nemu gitu ya. Wasiat bikin orang kemudian berantem. Kan itu ya, warisan bikin saudara jadi musuh. Itu zaman sekarang. Ketika ada perasaan diawasi Allah, maka tidak terjadi banyak maksiat. Tapi kalau yang kayak begini masih nggak bisa juga, ada kemudian yang kedua. Masyarakat yang menerapkan aturan-aturan Allah. Rasul katakan, namanya masyarakat kayak sebuah kapal. Ada yang tinggal di bawah, ada yang tinggal di atas. Kalau yang di bawah mengambil air, harus pergi naik ke atas, nimba air, baru balik lagi ke bawah. Lama-lama yang bawah bilang, ah susah Pak, naik turun, naik turun, naik turun, gini aja. Kita bolongin aja kapalnya. Nanti kan yang keluarkan air-air juga. Kalau yang di bawah bolongin kapal, yang di atas tahu tapi tidak ngomongin yang bawah, yang tenggelam siapa Bapak Ibu sekalian? Yang bawah doang? Enggak, semuanya bakal tenggelam. Kenapa? Karena itu satu kapal, sama kayak kita. Makanya Islam nyuruh kita berjamaah. Jangan berarti satu orang maksiat dibiarin. Lah kenapa? Karena jamaah. Jamaah itu bikin semangat, sendirian itu bikin maksiat. Contoh misalnya, kalau tarawih enakan berjamaah atau sendiri? Jamaah. Kalau sendiri apa yang terjadi? Males. Terus kemudian ujungnya nggak jadi tarawih. Kalau semangat itu biasanya jamaah. Kalau sendirian biasanya maksiat. Contoh, kalau orang pacaran sendirian atau berjamaah? Jamaah, mana ada pacaran jamaah? Pacaran tuh pasti sendiri-sendiri. Tempat yang sepi atau tempat yang ramai? Sepi. Remah-remah atau yang terang? Remah-remah. Kenapa? Pacaran nggak pernah tempat yang ramai dan tempat yang terang. Emang kita mau apa? Biar mau pengajian. Karena ada perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan di tempat yang seperti itu. Kan dilihat ya? Maka itulah jamaah bikin semangat, sendirian bikin maksiat. Contoh, kalau orang nonton film porno, nontonnya berjamaah atau sendirian? Nggak berani jawab. Nah, ini yang bisa kita lihat, bahwa jamaah itu bikin semangat dan sendirian itu bikin maksiat. Maka ada amar ma'ruf nahi munkar. Maka muncul orang-orang hebat di tengah-tengah masyarakat yang menerapkan syariat Allah. Contoh, Imam Syafi'i menulis kitab Al-Um. Hafal Quran umur berapa? 7 tahun. Imam Ahmad bin Hambal hafal Quran umur berapa? 13 tahun. Anak kita hafal Quran umur berapa? Belum. Kenapa belum hafal? Wajar, bapak ibunya juga nggak hafal. Itu kan ya. Lah, Imam Syafi'i dia hidup di zaman Islam. Wajar kalau dia hafal Quran. Imam Syafi'i cerita apa rahasianya? Satu, ibunya membacakan pada dia 1 minggu 2 kali hatam. Berapa? 1 minggu 2 kali hatam Al-Quran. Saat dia pergi ke sekolah, dia dengar orang baca Quran. Sampai di sekolah, orang lagi ngafalin Quran dan dia dengar juga dan dia ikut hafalkan. Lagi diskusi sama temannya, diskusinya Al-Quran. Lagi kemudian nyanyi, nyanyinya Al-Quran. Marah-marah pakai Al-Quran. Mana gak dihafal? Kan ya? Maka itu Imam Syafi'i. Kalau di zaman kita beda. Anak-anak zaman sekarang pergi ke sekolah yang didengar Al-Quran. Enggak, naik angkot yang didengar apa? Lagu. Buka TV pagi-pagi yang didengar lagu. Sampai di sekolah iPod, lagu lagi. Pulang ke rumah, mampir ke mall, lagu lagi. Sampai ke rumah, ibunya lagi masak, dangdutan pula, lagu lagi. Maka wajar yang dihafalin adalah lagu. Karena anak Indonesia zaman sekarang setelah disurvei hafal 200 lirik lagu. Berapa? 200 lirik lagu, baik yang berbahasa Indonesia,
bahasa Inggris, bahasa Korea, ataupun bahasa-bahasa isyarat yang lain. Kan itu kan ya? Nah, makanya kemudian bisa kita lihat bahwa orang-orang ini sekarang menghafalkan lagu. Coba kalau di konvensi di Al-Quran, lumayan. Dan kenapa orang-orang itu pintar? Imam Syafi'i cerita, kenapa dia bisa pintar? Jadi gini ceritanya. Imam Syafi'i pernah mengeluh pada gurunya namanya Imam Waqi. Dia berkata begini, Imam Waqi, saya mengeluh kenapa hafalan saya sekarang agak susah. Lalu kemudian Imam Waqi menasihati, mungkin gara-gara kamu banyak maksiat. Imam Syafi'i berpikir, maksiat saya apa ya? Setelah dia berpikir, oh ya kemarin jalan menuju ke pasar, jalan lewat pasar, ada angin keras berhembus. Seorang awan tertiup kemudian jilbabnya, betisnya kelihatan. Maka beliau melihat satu betis yang tidak hak bagi beliau. Maka saat itulah kemudian setelah sampai ke tempat gurunya, hafalannya hilang satu kitab. Berapa hilang? Satu kitab. Gara-gara betis, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu menjelaskan kenapa bapak-bapak sulit ngafalin Quran, katanya. Nah, kenapa? Baru baca 4 ayat, baru ngafalin 4 ayat, lupanya 16 ayat, katanya. Terjadi. Nah, kenapa? Karena kita lihat yang macam-macam. Saya juga nggak tahu nih, susu udah berapa banyak hafalan saya hilang di Australia ini, katanya. Parah nih. Nah, nanti mulai terjadi. Maka ini kenapa orang pada pintar? Karena mereka nggak banyak maksiat, gitu maksudnya. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu sudah nutup aurat, kita berterima kasih. Saya mewakili kaum lelaki berterima kasih pada ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena ibu-ibu berkontribusi membuat laki-laki menjadi pintar. Tapi kalau ibu buka aurat, ibu-ibu berkontribusi buat kita bodoh-bodoh, ibu sekalian. Nah, ini mulai terjadi. Maka jangan buka aurat. Nah, kalau kita lihat, apalagi kemudian yang ketiga, pilar negara. Ini yang kemudian paling jarang dibahas. Rasul membahas negara seperti sebuah sistem. Rasul katakan di dalam salah satu hadisnya, Innamal Madinatu kalkir. Sesungguhnya Madinahku itu, negara Madinahku itu seperti tungku api. Tanfi khobatiha wa yansi toyibiha. Dia akan membersihkan besi yang masuk yang jelek, dan besi bagus yang masuk akan semakin cemerlang. Jadi sistem itu adalah sebuah proses input apapun yang masuk, outputnya sama. Contoh misalnya, Bapak Ibu sekalian pernah pergi ke mall yang lantainya kinclong, Bapak Ibu sekalian? Pernah? Pernah nggak ngelihat orang masuk mall, sendeso-desonya orang itu masuk mall ngeludah sembarangan? Pernah nggak? Nggak pernah. Kenapa nggak ada yang pernah ngeludah sembarangan di mall yang bersih? Karena tempat yang bersih memaksa orang berbuat bersih. Pernah pergi ke pasar yang bau kotor becek? Sering. Ngelihat orang ngeludah di situ pernah? Bukan ngeludah dia, muntah dia di sana kan misalnya. Nah, ini kemudian ini yang terjadi. Nah, kenapa? Karena tempat yang kotor memaksa orang berbuat kotor. Nah, ini kemudian bisa kita lihat bahwa segala sesuatu dipengaruhi oleh yang namanya sistem. Nah, ketika sistemnya jelek, semuanya jadi jelek. Contoh, kalau misalnya orang-orang di Madinah orangnya baik, masuk jadi baik, yang jelek masuk jadi baik juga. Indonesia gimana? Masuknya kiai, keluarnya tersangka penggelapan dana haji. Sudah penggelapan dana haji pula, dosanya double itu. Kayak saya kemarin ngisi di Bekasi, pulang-pulang sendal saya hilang, Bapak Ibu sekalian. Saya kata, kurang ajar, sudah maling sendal ustadz lagi. Dia mana peduli gitu, sendal ustadz. Nah, kalau kita lihat ini adalah kemudian sebuah sistem. Maka kita perlu jelaskan, seluruh yang kita lihat tadi adalah hasil. Yang hebat-hebat saya ceritakan di awal tadi adalah hasil ketika Islam menerapkan 3 pilar. Khususnya pilar ketiga yang membuat kita kemudian jadi jaya. Nah, kalau itu kita lihat, saya tinggal sisa 4 menit. Saya tanya dulu sekarang, kita cek ini satu persatu. Pilar pertama sudah ada belum, Bapak Ibu sekalian? Sudah ada belum? Insya Allah sudah ada tuh. Masih banyak orang mau sholat, masih banyak orang mau puasa. Betul begitu? Walaupun dia nggak mau sholat kemudian setiap hari, minimal dia sholat seminggu sekali. Kapan Bapak Ibu sekalian? Jumatan. Walaupun dia nggak mau Jumatan seumur hidup, minimal dia sekali setahun. Kapan Bapak Ibu sekalian? Lebaran. Walaupun dia nggak mau sama sekali sholat, minimal sekali Bapak Ibu sekalian. Kapan? Disolatin gitu kan ya. Makanya sering-sering datang ke masjid gitu kan ya. Kenapa? Supaya kalau kita mati orang tahu, oh ini bapak ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, setelah meninggal bapak ini, sholatin bareng-bareng gitu kan ya. Jangan sampai aja Bapak Ibu sekalian ketika kemudian mayat kita masuk masjid, ini siapa ini? Kita nggak kenal, kita nggak usah sholatin deh. Jangan sampai. Kenapa? Minimal disolatin kan gitu kan ya. Ini kemudian bisa kita lihat. Yang pertama selesai. Yang kedua, masyarakat yang kemudian beramar ma'ruf nahi munkar. Ada Bapak Ibu sekalian? Insya Allah ada tuh, masih banyak organisasi, kelompok-kelompok, partai-partai, gerakan-gerakan yang mereka mau menginginkan bahwa Islam itu baik. Insya Allah masih ada. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, negara yang menerapkan syariat. Sudah ada atau belum? Sudah ada atau belum? Oke, sekarang saya tanya gini, pernah lihat masjid ada Allah dan ada Muhammad, betul begitu? Ya kan ya? Pertanyaan saya sederhana, buat ibu-ibu khususnya, pernah nggak lihat orang masuk masjid pakai tank top? Pernah lihat nggak? Nggak pernah kan ya? Masuk masjid pakai hot pants, pernah lihat?
Nggak pernah lihat. Kenapa? Stres apapun cewek-cewek di luar pakaiannya, masuk masjid pakai langsung tutup-tutupan, kerudung-kerudungan, sarung-sarungan, betul begitu? Lah kenapa nggak ada yang berani masuk masjid pakai tank top dan pakai hot pants? Kenapa kira-kira? Tahu apa? Kualat, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati loh, ini rumah Allah nih, jangan main-main. Contoh, misalnya, saya pernah ngisi di kantoran di Jakarta 2 tahun yang lalu Ramadan. Tahu kan sendiri kan bapak-bapak ya? Kan namanya Jakarta kan kalau di kantor seksi banget ya. Satu zuhur pas lagi mau sholat zuhur di bulan Ramadan, ada cewek seksi banget, pakai kemudian mukena. Pas dia mau sholat, ada seorang cewek sama-sama isengnya. Dia datengin cewek tadi lo, dia bilang, Mbak, sebentar Mbak, jangan sholat dulu Mbak. Saya mau nanya Mbak. Mau nanya apa? Kenapa Mbak pas sholat Mbak tutup aurat? Setelah Mbak kemudian selesai sholat, Mbak buka lagi. Lalu kemudian Mbaknya ngamuk, kemudian berkata begini, kamu ini nggak pernah diajarin sama bapak ibumu ya? Ini kan menghadap Allah. Berarti ketika dia kemudian sholat, dia merasa menghadap Allah. Setelah selesai sholat, dia buka lagi. Allah nggak lihat lagi, paham tidak saya? Nah ini kemudian terjadi. Kita lihat zaman sekarang, inilah namanya sekularisme, syirik gaya baru. Ketika mereka kemudian di masjid, mereka sebut nama Allah, Rasulullah pemimpin terbaik, Rasulullah teladan terbaik, bla 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 dan sebagainya. Setelah selesai kemudian masuk kemudian ke negara, Rasul ditinggalkan dan Islam ditinggalkan. Mereka sama sekali nggak mau pakai negara. Sudah diterapkan belum? Belum. Nah inilah yang kemudian kita katakan sebagai yang milih-milih. Di masjid mau taat, di luar masjid nggak mau taat. Sudah dulu negara melakukan syariat? Belum. Kalau gitu inilah kemudian kejadian kita. Kita punya 2 pilar, Islam mau kita taruh di atas, nggak ada pilar ketiga. Jadinya gimana Bapak Ibu sekalian? Jomplang Bapak Ibu sekalian. Karena itulah solusinya ada 3 pilar supaya Islam balik lagi ke atas. Singkat cerita adalah, inilah kemudian solusinya. Ada pertanyaan, dipersilakan.